Kalau kita bermenung atas kehidupan kita, atau mungkin kita juga sudah merenungkan kehidupan kita di dunia ini, maka ketika kita merenungkan kehidupan kita di dunia ini, kita bisa bertanya kepada diri kita, kemana arah kita? Kemana tujuan kehidupan kita? Adakah sesuatu yang dapat kita pegang sebagai dasar kehidupan kita sekarang ini? Dan adakah sesuatu yang menjamin kehidupan kita supaya kehidupan kita ini menjadi abadi? Tiga hal itu bisa menjadi permenungan bagi kita. Ke arah mana kehidupan kita? Apa yang didasarkan atas kehidupan ini? Dan adakah sesuatu yang menjadi jaminan kehidupan kita ke depan? Dan inilah dijawab oleh Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Inilah sukacita yang kita miliki sebagai orang Kristiani. Kita punya tujuan, kita punya dasar, dan kita punya jaminan kehidupan. Di dalam awal bacaan Injil, Yesus menyampaikan, janganlah gelisah hatimu, janganlah khawatir hidupmu. Injil Yohanes yang kita dengarkan di dalam masa Paskah ini, Yohanes menempatkan kebangkitan Yesus di awal, mendahului peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh para murid. Yohanes tentunya mempunyai dasar, atau juga disebut Yohanes mempunyai teologi sendiri, bahwa dasar dari kehidupan para murid adalah iman akan kebangkitan. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, ketika Yesus disalibkan dan mati, mereka juga mengalami perasaan yang sedih. Mereka mengalami perasaan yang gelisah. Mereka mungkin juga mengalami perasaan yang kecewa. Dan ini juga merupakan gambaran kehidupan kita. Kita bisa mengalami kekecewaan dalam hidup. Kita bisa mengalami kegelisahan dalam hidup. Dan kita bisa mengalami kekhawatiran dalam hidup. Tetapi ketika para murid berada dalam pengalaman itu, dan Yesus menampakkan dirinya kepada mereka, bahwa Dia telah bangkit, maka para murid juga mempunyai pengharapan. Guru kami, Tuhan kami telah bangkit. Dan ketika Yesus menyampaikan kepadanya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, dan juga percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Maka di sini sebenarnya nampak bahwa kegelisahan yang dialami oleh para murid adalah kegelisahan kemana Yesus menuju setelah kematian. Dan juga
sebuah refleksi kemana kita menuju sesudah kematian. Maka bacaan Injil ini seringkali kita dengarkan, seringkali kita renungkan pada peristiwa-peristiwa kedukaan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Maka di sini Yesus menyampaikan bahwa arah dari kehidupan kita, arah dari kehidupan Kristiani, tujuan dari kehidupan Kristiani, dialah untuk masuk ke dalam apa yang disebut dengan rumah Bapa, rumah yang kekal. Dan itulah yang dialami, dan di sanalah Yesus tinggal di dalam rumah Bapa. Dan Yesus menyampaikan itu bukan hanya konsep, bukan hanya ide. Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes, "Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat itu. Ketika tempat itu sudah tersedia, aku akan datang untuk membawa kamu ke tempat di mana aku berada." Maka inilah sukacita kita sebagai pengikut Tuhan. Tuhan pergi ke sana. Tuhan pergi ke rumah Bapa. Setelah tempat tersedia, Dia akan datang untuk menjemput kita dan membawa ke tempat di mana Dia berada. Lalu Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Maka Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus sudah menyampaikan tentang rumah Bapa, rumah yang kekal. Maka Thomas berkata, "Bagaimana caranya supaya sampai kepada rumah Bapa?" Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Inilah sukacita bagi kita. Dan itu berarti pilihan yang kita pilih sudah benar dan sudah tepat. Kita ditunjukkan jalan yang benar, dan itulah rumah Bapa. Dan Yesus juga telah menyampaikan kepada kita, kalau kita mau ingin sampai kepada rumah Bapa, maka jalan kita sampai kepada Dia adalah melalui dan di dalam Yesus.